Halo, selamat sore, teman-teman pemirsa Liputan 6. Saat ini Anda sedang menyaksikan Sedang Viral bersama saya, Auriga Agustina. Pemirsa, akhir-akhir ini kita melihat ya banyak ibu-ibu yang mengeluh karena harga beras yang sampai saat ini masih mahal. Presiden Joko Widodo bilang kemarin harga beras sempat turun. Saya sempat cek ke pasar induk Kramat Jati, memang turun tapi nggak signifikan. Untuk beras premium turun 500 menjadi 15.500 rupiah per kilogramnya. Nah, untuk yang medium ini turun 1.500 menjadi 13.500 rupiah per kilogramnya. Ini masih dikeluhkan oleh sejumlah masyarakat dan juga pedagang karena harganya yang disebut masih cenderung mahal. Mau sampai kapan kondisi ini terjadi? Bahkan di beberapa daerah ini sempat langka. Untuk membahasnya sudah bersama saya Mas Tauhid Ahmad selaku Senior Ekonom Indef. Halo Mas Tauhid, selamat sore Mas Tauhid. Selamat sore Mbak Ulia, apa kabar? Baik Mas Tauhid, terima kasih banyak sudah meluangkan sedikit waktunya untuk liputan 6 SCTV ya Mas ya. Ya, Baik, Mas, langsung saja ke pertanyaan. Ini sebenarnya apa sih, Mas, biang kerok mahalnya beras selain El Nino? Kalau karena cuaca, setiap tahun pasti harga beras ini mengalami kenaikan dengan alasan yang serupa begitu. Ada yang bilang karena bansos juga. Pandangan Mas Tauhid ini sebagai pengamat ekonom seperti apa, Mas? Mungkin bisa dielaborasi. Terima kasih. ya, yang pertama memang adalah penurunan produksi yang luar biasa dalam katakanlah beberapa bulan ini ya, termasuk di Januari dan Februari ini. Defisit beras kita mencapai 2,8, artinya 2,8 juta ton. Artinya ada keterlambatan panen yang cukup signifikan 2 bulan, dan itu sementara kebutuhan kita tetap sekitar 2,5 sampai 2,6, dan tiap bulannya kalau kita lihat data yang disampaikan juga di Januari itu defisit minus 1,72, Februari minus 1,07 juta ton. Nah, ini karena memang penurunan produksi, boleh jadi karena apa namanya, yang pertama adalah El Nino, yang kedua memang katakanlah siklus di akhir dan ini mundur begitu akhir musim tanam. Nah, faktor lain yang saya kira menyebabkan kenapa kita sulit dan harganya naik adalah memang ada sedikit keterlambatan ya dari menurut saya ya soal produk-produk barang yang diimpor oleh Bulog begitu ya. Kalau kita lihat harusnya ya ada sekitar katakanlah 2,8 juta ton itu bisa dipenuhi semua oleh Bulog, tetapi yang terjadi adalah baru mungkin tidak ada separuh, kan dinyatakan bahwa akan impor 1,5 juta ton dan akan ditambah lagi 1,5 juta ton sepanjang 2024. Tapi nyatanya sampai Januari dan Februari barang-barang yang produk-produk yang di apa diimpor oleh Bulog belum masuk ke apa ke pedagang besar gitu. Jadi produk tersebut memang sudah dipesan, tetap barang tersebut termasuk beras ya sudah dipesan, tapi belum nyampe ke pasar. Nah, ini yang kemudian para apa distributor juga kesulitan untuk memasarkan. Nah, yang kedua, meskipun sudah masuk begitu ya, apa namanya, beras yang diimpor tersebut, ada prioritas program. Ya, ini adalah untuk SPHP, ya ini adalah untuk beras murah, jadi sekitar 12.000 per kilogram, dan juga bantuan sosial ya. Seingat saya memang jumlahnya masih relatif terbatas, yang satu dia sekitar 300.000 begitu untuk yang program SPHP, sementara yang bansos sampai Februari sebelum katakanlah pemilu kemarin itu sekitar 188. Jadi memang problemnya adalah defisit itu bukan hanya penurunan produksi, juga beras yang kemudian harusnya disediakan Bulog yang dikeluarkan cadangan nasional dikeluarkan pada saat yang tepat. Nah, keterlambatan dua hal ini terjadi pada apa namanya pada waktu yang bersamaan. Di sisi lain sebenarnya cadangan beras selain dimiliki Bulog juga oleh apa namanya masyarakat ya, ada sekitar 60-an persen, kemudian penggilingan 10% ya, Bulog sekitar 10% tadi. Nah, maupun pelaku usaha lain. Nah, pada saat situasi semua lagi butuh beras dan harga naik, semuanya akhirnya tidak melepas ke pasar, dan barang itu nyatanya memang sulit untuk ditemui. Jadi sebagai apa namanya sebagai
cara mereka untuk tidak menjual atau untuk saving ya di rumah tangga maupun di masing-masing industri tersebut atau di rantai pasok ini yang kemudian memang tiga hal secara bersamaan ini yang kemudian menyebabkan harga beras naik. Dan kalau kita cek ya secara nasional, barusan saya cek ya untuk beras medium sendiri itu ternyata ya belum terjadi penurunan ya. Januari itu rata-rata ya medium yang pertama itu 14.650 ya. Tetapi sampai tanggal 1 Maret ini 15.950. Jadi belum turun nih. Jadi kalau hanya satu titik, iya satu pasar atau satu lokasi, tetapi secara average itu masih tinggi ya. Yang paling tinggi misalnya di Kalimantan Selatan itu hari ini mencapai 19.900 per kilo untuk beras medium bukan premium ya. Ini yang kemudian memang harus dicek, memang tidak semua pasar itu situasinya sama dan kalau kita lihat memang bahkan Jakarta sendiri sudah 16.150, artinya bahwa memang belum semua wilayah dan secara nasional belum nyatanya belum turun begitu. Oke, baik. Mas, tadi kan kita tahu ya ini berbagai cara sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menstabilkan harga beras. Salah satunya adalah dengan melakukan impor begitu. Nah, dari catatan saya sepanjang tahun ini seharusnya kurang lebih ini akan ada sebanyak 3,6 juta ton beras yang akan diimpor lagi ke Indonesia begitu. Nah, ada dua pertanyaan saya, Mas. Karena kan kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara agraris begitu ya. Seingat saya waktu SD, guru saya berkatakan seperti itu. Ini apa sebenarnya faktor yang menyebabkan Indonesia ini terus-terusan impor beras? Yang kedua adalah apakah kita masih bisa dikatakan sebagai negara agraris, Mas? Karena kan mengingat lahan sawah ini banyak yang bergeser gitu ya alokasinya karena masifnya pembangunan infrastruktur. Mungkin bisa dijelaskan, Mas Tauhid. Ya, kalau kita lihat memang sebenarnya sederhana. Jadi peningkatan kebutuhan kita ya apa konsumsi kita itu lebih tinggi peningkatannya dibandingkan produksi begitu ya. 32 juta ton per tahun begitu ya. Agak sedikit mepet dengan produksi ya. Tapi trennya adalah bahwa diingat bahwa untuk konsumsi ini ada yang disimpan begitu ya. Ada yang disimpan oleh masyarakat, pedagang dan sebagainya mungkin sekitar 5 sampai 10%. Nah, itu yang kemudian memang menyebabkan realnya kita defisit dari sisi beras begitu ya. Karena itu pemerintah memang mencadangkan rutin itu 1,2 juta ton. Tetapi karena situasi terjadi ada El Nino dan sebagainya, 1,2 juta ton tidak cukup, akhirnya untuk lebih baik maka ditambah dua kali lipatnya, mungkin sekitar 3 juta ton tadi begitu. Saya kira memang apa namanya situasi ini akan terus berlanjut ya, manakala memang dua hal ya, luas area lahan kita itu lambat laun apa namanya menurun, terutama produktif ya, terutama di Pulau Jawa, misalnya di Subang, Karawang, yang semua berganti menjadi industri ya. Ada yang mengatakan antara 10.000 sampai 100.000 hektar lahan produktif itu berkurang ya, bukan hanya untuk padi tapi juga yang lain. Dan ternyata ekstensifikasi di luar Jawa itu tidak cepat, bahkan bisa dibilang belum dinyatakan berhasil, terutama untuk komoditas pangan khususnya beras begitu ya. Yang kedua juga adalah produktivitas ya. Nah, produktivitas persatuan lahan kita masih sekitar katakanlah ya 4,5 sampai 5 ton per hektar ini masih dianggap kurang begitu ya. Meskipun katakanlah ini udah optimal, tetapi saya kira banyak daerah yang kemudian terkendala sumber air dan sebagainya yang menyebabkan produktivitas untuk padi tidaklah terlalu baik begitu. Saya kira itu yang memang agak berat adalah apa namanya soal penurunan luas areal ini yang jauh lebih cepat ya dibandingkan penambahan areal meskipun sudah ada program pemerintah untuk penambahan atau ekstensifikasi lahan begitu. Nah, yang kedua ya berkaitan dengan apa tadi Mbak saya lupa. Jadi yang kedua berkaitan dengan ini ya, apa namanya bagaimana ya apa bagaimana Indonesia ya, apakah negara agris atau tidak ya. Kalau kita lihat ya sumbangan pertanian, saya kira dulu kita pernah di atas sekitar apa namanya
sekitar 12 sampai 15% per PDB. Nah, ini sudah berubah begitu. Sekarang udah jauh lebih rendah dan kita sudah tidak lagi negara agraris. Dan ke depan memang kalau kita lihat tren begitu tampaknya peran sektor pertanian termasuk apa namanya pangan itu dalam PDB kita akan semakin turun ya. Yang terjadi lompatan adalah di sektor jasa gitu. Di sektor jasa yang jauh lebih meningkat, trennya sekarang sudah di atas 50% dalam struktur PDB kita. Namun di sisi lain, nah, industri kita juga mengalami penurunan. Nah, ini yang kita lompat ke sektor jasa, sementara pertaniannya semakin turun dan industri yang semakin turun ini yang menyebabkan kita rapuh kalau terjadi goncangan ataupun terjadi sesuatu dalam sektor pertanian maupun industri kita gitu. Saya kira memang apa namanya kuncinya agar kita tetap punya kemandirian pangan termasuk beras ya. Saya kira memang salah satunya adalah mempertahankan ya lahan-lahan subur terutama di Jawa yang tingkat kesuburannya paling tinggi dibandingkan wilayah-wilayah lain di Indonesia begitu, Mbak. Baik, berarti bisa dikatakan artinya bahwa sejauh ini memang untuk jurus impor yang dilakukan pemerintah memperkuat cadang beras pemerintah ini menjadi salah satu yang paling bisa ya dilakukan untuk menstabilkan harga beras begitu ya Mas ya. Ya, betul. Tetapi ini sifatnya sesaat begitu ya. Punya resiko ya. Resiko yang harus dilihat memang adalah yang terutama di pasar global ya. Pasar global itu kan apa beras itu tidak banyak, paling sekitar 5 atau 6 juta ton ya. Jadi kalau kita katakanlah sudah impor 1 atau 2 juta ton itu menyerap pasar global dan ini sangat berisiko ketika semua negara juga mengalami kegagalan panen atau mengalami katakanlah apa situasi yang sama El Nino sehingga apa yang kita resikonya apa ya risikonya ya barang nggak ada sulit diperoleh kalaupun ada biasanya kita mendapatkan beras beras tahun lalu yang di stok oleh Vietnam oleh Thailand jadi bukan barang yang baru begitu itu yang pertama yang kedua juga berada pada harga yang relatif mahal begitu ya kalau dalam kondisi tidak normal seperti itu saya kira apa namanya ya memang impor tidak diharamkan yang menjadi bagian dari ketahanan pangan ya, tetapi in long term pasti akan sangat kita sangat terganggu karena apa namanya dia sensitif ya terhadap inflasi termasuk dalam 3 bulan terakhir ini. Oke, Mas ini kan sebentar lagi kita juga akan memasuki bulan suci Ramadan, di mana kebutuhan beras ini pasti akan semakin meningkat begitu ya. Kalau dari Mas Tauhid sendiri ini melihat bagaimana untuk stok beras nanti menjelang Ramadan, kemudian dari kacamata pengamat, mungkin nggak harga beras ini mengalami penurunan menjelang Ramadan atau justru nanti makin naik? Ini hitung-hitungannya seperti apa Mas Tauhid? Kalau kita lihat di Maret ya, kebutuhan kita sekitar 2,64 ya. Sementara produksi ini mulai panen, kalau bagus ya 3,51 juta ton. Artinya kita surplus 0,87 juta ton begitu ya. Tetapi kita tahu bahwa kalau musim-musim begini ini kan perhitungan kebutuhan normal, tetapi seringkali bulan puasa dan ya Ramadan biasanya orang akan mengkonsumsi lebih banyak, apakah 10 atau 20% lebih lebih tinggi gitu. Nah, saya kira memang kalau hanya mengandalkan produksi terutama saat panen, ini orang akan rebutan begitu ya beras-beras yang panen. Tetapi belum semua daerah ini yang saya lihat belum semuanya panen. Jadi pasti harganya masih relatif tinggi ya. Yang kedua adalah ya saya kira apa beras yang kemudian dicadangkan oleh pemerintah itu tidak semuanya dikeluarkan begitu. Masih bersifat cadangkan jadi SPH program seperti SPHP dan sebagainya agak sedikit mengendur agar harga tidak terlalu jatuh. Intinya menurut saya kalau di bulan Maret ya saya kira harga kalaupun ada gitu tidak terlalu turun signifikan ya, sedikit ya. Yang pertama tadi ya situasi kebutuhan masih tetap tinggi, yang kedua adalah dari segi apa surplusnya masih relatif sedikit ya. Saya kira itu yang terjadi sehingga masih demand-nya masih relatif tinggi gitu, Mbak.
Baik, Mas, ini artinya bisa dikatakan bahwa nanti menjelang Ramadan harga beras ini masih cenderung relatif tinggi, sulit untuk Betul. menurunkan kembali harga beras gitu ya Mas ya menjelang Ramadan. Lalu pertanyaan saya, kemungkinan harga beras ini bisa stabil di angka berapa sih kalau dari prediksi Mas Tauhid sendiri? Karena kan kita ingat harga beras kemarin sempat menyentuh angka tertinggi di pemerintahan Presiden Jokowi, di mana untuk beras premium ini mencapai 18.500 per kilogram. Mungkin bisa dijelaskan Mas Tauhid. Kalau kita lihat ya, kalau di sekarang ya di medium sekitar di angka rata-rata nasional 15.950 ya. Kalau premium memang sekitar 18.000 sampai 19.000. Saya kira sampai nanti di Maret ya turunnya sedikit ya, masih tetap tertinggi, masih tetap di atas 15.000 ya untuk medium. Jadi kalaupun turun masih sekitar 500 sampai 1.000 rupiah. Jadi belum terlalu signifikan ya. Jadi menurut saya masih kalau bagi masyarakat ya ini masih tinggi banget ya karena di awal tahun 2024 beras masih sekitar 14.000 sementara sekarang sudah hampir 16.000 begitu. Jadi kalaupun turun masih tidak terlalu signifikan begitu. Ya 500 rupiah begitu ya per kilo loh Mbak. Oke, baik Mas Tauhid. Mas Tauhid, ini apa sebenarnya yang paling efektif yang harusnya dilakukan pemerintah untuk menjaga stok beras dan harga menjelang Ramadan nanti ini seperti apa, Mas? Ya, saya kira yang pertama ya, saya kira adalah ini untuk program SPHP itu diperluas begitu ya, agar dan jumlahnya juga signifikan begitu, agar bisa mempengaruhi apa namanya, bisa mempengaruhi harga begitu ya. Tentu saja ini harus ada keputusan pemerintah karena di situ ada subsidi dan sebagainya yang butuh dukungan dari Kementerian Keuangan begitu ya. Kalau tidak ada dana untuk program SPHP, maka tentu saja apa beras SPHP tidak bisa dikeluarkan karena masyarakat kalau beli di harga market sama aja beras tinggi, itu samanya di pasar retail akan sama. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua adalah memanfaatkan momentum begitu. Ini kan banyak daerah-daerah yang sudah panen begitu ya di beberapa daerah. Jadi usahakan bahwa daerah-daerah yang sekarang harganya tinggi itu mendapatkan prioritas untuk distribusi yang lebih cepat ya, baik oleh Bulog ataupun Bulog bermitra dengan asosiasi retail ataupun pedagang. Jadi misalnya ada Kalimantan yang premium, yang medium saja mendekati 20.000, nah harusnya itu mendapatkan distribusi sehingga termasuk untuk SPHP sehingga masuk lebih cepat dan harga bisa lebih turun begitu ya. Saya kira ini yang bisa dilakukan ya. Yang ketiga, sekalipun mungkin ada bansos ya saya nggak tahu apakah di Januari, Februari, Maret, saya kira bansos tidak lagi diberikan. Tapi kalaupun diberikan nanti di April, saya kira itu akan jauh lebih baik untuk membantu masyarakat menengah ke bawah. Karena yang untuk triwulan pertama, seingat saya itu sudah dibagikan kemarin begitu. Saya kira itu, Mbak. Baik, Mas, ini kan kalau kita lihat mahalnya harga beras saat ini sudah terlihat sedikit dampaknya begitu ya, di mana inflasi kita pada Februari ini mengalami peningkatan, kalau saya tidak salah, ini dari catatan saya secara mantuman mencapai 0,37%, ini meningkat dibanding Januari lalu yang inflasi kita hanya ada di angka 0,04%. Nah, ini andilnya terbesar dari komoditas beras. Sebenarnya apa saja sih Mas ini masalah yang akan dihadapi pemerintah apabila harga beras ini terus-terusan naik, belum lagi diikuti dengan pangan lainnya yang juga mengalami kenaikan. Mungkin bisa dijelaskan Mas Tauhid. Ya, yang pertama saya kira jelas ya kalau inflasi terlalu tinggi ya, terutama beras, ya masyarakat akan kehilangan daya beli untuk komoditas lainnya. Jadi kalau beras naik karena itu komoditas utama ya yang tadinya untuk anak sekolah, ke kesehatan atau beli susu dan sebagainya, ya beraslah yang utama sehingga kehilangan daya beli untuk non beras. Nah, ini yang saya kira dampaknya begitu secara langsung karena ini direct ya. Daripada mereka nggak makan ya lebih baik makan tapi yang lain ditunda ataupun katakanlah tidak lagi dikeluarkan itu yang terjadi. Yang kedua yang diwaspadai adalah perhitungan terhadap garis kemiskinan kita akan naik begitu ya. Perhitungan garis kemiskinan dan porsinya itu 50-an% sampai 60 adalah yang makanan. Jadi kalau inflasi di makanan beras bersama cabai merah kemudian telur, ayam, daging ayam, dan juga minyak goreng itu naik sampai nanti katakanlah sampai bulan
Ramadan puasa ini, garis kemiskinan naik, otomatis orang masyarakat kita yang cenderung pendapatan tetap dan berada di sekitar garis kemiskinan, bisa jadi mereka terancam untuk masuk ke kemiskinan dalam perhitungan di bulan Maret 2024 ini. Saya kira trennya nanti bukan akan turun kemiskinan, tapi justru akan naik begitu. Yang saya juga kita harus diperkirakan dampaknya adalah penurunan pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama ya. Hati-hati kalau misalnya berasnya terlalu tinggi gitu ya. Tadi memang konsumsi akan naik begitu, tapi karena kehilangan daya beli dan ini terbukti bahwa kuartal 4 kita di bawah 5, saya yakin ini bisa terjadi juga di kuartal pertama 2023 dan trennya konsumsi dalam pertumbuhan ekonomi tetap di bawah 5 dan akhirnya ya ini tidak akan mendorong ekonomi kita lebih baik di 2024 dalam kondisi seharusnya bisa memanfaatkan momentum pemilu tetapi justru sebaliknya gitu karena persoalan beras ini begitu. Baik, kalau dari Mas Tauhid sendiri ini prediksi pertumbuhan ekonomi kita di kuartal pertama dan juga laju inflasi ini akan seperti apa, Mas Tauhid? Kalau kita lihat sih kalau inflasi saya masih yakin kita masih sekitar angka 3% ya. Kemarin kan diumumkan 2,7, tapi saya kira biasanya menjelang hari raya bulan puasa agak sedikit meningkat ya karena demand tinggi dan biasanya baik cost plus maupun demand pull inflation-nya terjadi pada saat yang bersamaan begitu ya. Yang kedua di pertumbuhan ekonomi karena persoalan beras ini dan daya beli yang melemah, saya melihat bahwa di kuartal pertama kita kehilangan momentum begitu ya. Masih sekitar di bawah 5% ya untuk pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2024 ini gitu. Baru kita mungkin kalau udah beras sudah selesai, kemudian anggaran pemerintah dan apalagi di kuartal pertama ya anggaran pemerintah untuk belanja program dan sebagainya kan belum jalan. Jadi hanya mengandalkan konsumsi saja. Sementara investasi masih wait and see, ekspor dan impor meskipun surplus tapi nilainya kan turun bahkan negatif. Jadi growth-nya negatif. Jadi saya yakin masih di bawah 5% begitu, Mbak. Baik, Mas, satu lagi ini saya penasaran, kenapa di saat harga beras naik, kemudian bahan pangan lainnya juga harganya juga ikut naik. Ini sebenarnya faktor apa sih, Mas, yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Ya, kalau kita lihat ya, kenaikan ini pertama ya tentu saja adalah dalam situasi supply-nya tersebut ya. Bahan baku misalnya ikut naik. Misalnya sekarang ya, ketika harga beras naik biasanya jagung ikut-ikutan naik ya. Jagung itu merupakan bahan baku untuk pakan ternak. Nah, karena pakan ternak naik ya otomatis ya daging ayam sama telur ayam ikutan naik begitu. Jadi itu yang siklusnya biasanya bersamaan begitu ya. Yang kedua kalau cabai ini bersamaan karena mulai naik itu karena sebagian daerah sudah mulai musim hujan. Kalau musim hujan untuk produk hortikultur, cabai, tomat dan sebagainya itu naik karena persoalan cuaca. Jadi memang situasi seperti itu dan ini berbarengan. Kurang lebih begitu, Mbak. Baik, Mas Tauhid, terima kasih banyak untuk waktunya. Mudah-mudahan harga beras ini segera turun, Amin, stoknya juga amin. aman, kemudian juga tidak diikuti dengan kenaikan harga-harga bahan pangan lainnya, begitu ya, Mas Tauhid ya. Oke, siap, Terima siap. kasih Kita banyak, Mas berdoakan kita Tauhid. terbaik. Oke. Saya Riga Gustina, sampai jumpa.